bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya kita bisa kembali beribadah di dalam ibadah PLK-PKB GPIB Bahtera Iman. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita akan menyanyikan himne PLK-PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah PLK-PKB. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan beriman kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Penatua Leonora Metekohi. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari Bapak-Bapak, kami undang untuk berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas penyertaan dan pimpinanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu Tuhan di dalam ibadah PLK-PKB GPIB Bahtera Iman.
Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan semua itu padamu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian kembali dari Gita Bakti nomor 61 ayat 1 dan 4. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, usahakan hidupku pada bimbingan-Mu, sertakan diriku ajari aku berpada syukur, ya Raja bagimu ku bermasmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, persekutuan kaum Bapak GPB Jemaat Bahtera Iman, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkan seluruh suara dalam hati kami ya Allah, kecuali suara Tuhan, dan pusatkan pikiran kami hanya di seputar firman Tuhan. Berkati kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, sama-sama kami diberkati. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hakim-Hakim pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Hakim-Hakim 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 saya bacakan. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya?"
baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam goa di bukit Batu Etam. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati persekutuan kaum Bapa, yang diberkati Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini, tepatnya Sabtu 11 Juli 2020, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan bersama sudah kita membaca dari Hakim-Hakim pasal 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mengerikan kalau kita membaca ayat per ayat. Kita sedikit memberikan penjelasan tentang kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua wafat, ada kekosongan dalam kepemimpinan di bangsa Israel. Akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk diberikan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin, membantu, memberikan jalan keluar dan berbagai-bagai nasihat dalam persoalan hidup yang dihadapi oleh bangsa Israel, terutama nasihat-nasihat kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim ini, ada kurang lebih 13 hakim-hakim yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel dalam masa kekosongan itu. Kita pernah mendengar tentang nama Deborah. Deborah adalah seorang perempuan yang dipilih untuk menjadi hakim pada waktu itu. Dan Deborah adalah seorang perempuan yang kuat. Kepemimpinannya diakui oleh bangsa Israel, dan luar biasa penampilan hakim Deborah pada waktu itu. Salah satu hakim juga adalah Simson yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Simson adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah
untuk menjadi hakim pada waktu itu. Sebenarnya siapakah Simson ini? Bapak Ibu yang diberkati, terutama persekutuan kaum bapa, siapakah Simson ini sebenarnya? Simson adalah anak, ayahnya bernama Manoah, dan dia lahir sebagai Nasir Allah. Catatan demikian mengatakan Nasir Allah. Saya mencoba membaca dalam kamus Alkitab, menyatakan bahwa Nasir Allah adalah seorang yang dipanggil oleh Allah melayani Allah dalam seumur hidupnya atau paruh hidupnya, dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Simson salah satunya. Kita sudah mendengarkan riwayat Simson yang sebenarnya. Seorang yang kuat, rambutnya tidak boleh dipotong, dikatakan bahwa tidak akan kena cukur. Makanya kita melihat penampilan Simson dengan rambutnya yang panjang. Dia hadir seperti seorang Superman pada waktu itu. Lahir sebagai seorang Nasir Allah. Gagah perkasa, kuat. Kita pernah mendengar cerita Simson mengalahkan singa. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Simson yang membuat orang tercengang-cengang akan kekuatan yang dimiliki oleh Simson. Saudara-saudara, pada waktu itu Simson dihadirkan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin pada waktu itu. Nah, siapakah? Dalam catatan SBU dikatakan begini, Ibu, Bapak-bapak, siapakah yang suka diperlakukan dengan semena-mena? Siapakah yang suka diperlakukan dengan semena-mena, dengan tidak adil, dan seterusnya? Setiap orang menginginkan hidup sejahtera, aman dalam berkeluarga, dan bahagia dalam kehidupan keluarga. Memang ada berbagai persoalan, tetapi tidak semua orang dan yang tidak suka diperlakukan semena-mena. Dan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Simson. Dikatakan bahwa ketika ia kembali dari perjalanan, ternyata istrinya, kalau kita baca tadi, sudah diserahkan kepada orang lain oleh ayah mertuanya. Ini pukulan yang luar biasa yang dihadapi oleh Simson. Ayat 2 mengatakan begini, para bapak, kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Jadi istrinya diserahkan kepada kawannya tanpa sepengetahuannya. Ketika dia balik, istrinya sudah tidak lagi berada di tempat. Ini satu pencemaran nama baik, satu tindakan semena-mena dari mertua Simson ini. Ibu bapak, apa yang terjadi kepada kita seandainya kita berada pada posisi Simson? Berhakkah ia marah? Berhakkah Simson kehilangan akal? Berhakkah Simson melakukan hal-hal di luar daya pikir nalar seorang laki-laki, seorang bapak? Berhakkah ia melakukan hal-hal seperti itu? Nah, istrinya diberikan kepada kawannya oleh mertuanya. Inilah yang terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Simson? Marah. Dan kita bisa baca tadi dalam catatan, dia membalas dendam. Gandum orang Filistin dibakar, bahkan pohon zaitun dan lain-lain. Bangsa Filistin dihancurkan, ya. Bahan makanannya dibakar oleh Simson. Itu satu tindakan spontanitas
dari Simson pada waktu itu yang mengalami tindakan semena-mena, sehingga mungkin saja kemarahan yang tidak terkontrol. Begitu Bapak Ibu. Apakah lingkaran ini selesai dengan terbalasnya dendam Simson? Apakah lingkaran kekerasan dan pembalasan ini selesai dengan pembalasan yang dilakukan oleh Simson membakar seluruh ladang bangsa Filistin? Ternyata tidak selesai. Ternyata tidak selesai. Setiap kekerasan tidak akan selesai kalau dibalas dengan kekerasan juga. Ketika lingkaran kekerasan demi kekerasan terus berputar, ternyata nyawa ganti nyawa tidak juga menyelesaikan persoalan. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, persoalan memang tidak selesai. Amarah tidak akan menyelesaikan persoalan. Amarah menutupi akal sehat. Kekerasan adalah bukti bahwa kita melakukannya karena kita tidak dapat menguasai diri. Catatan tadi, amarah tidak akan menyelesaikan persoalan. Amarah menutupi akal sehat. Dan kekerasan terbukti tidak dapat menyelesaikan banyak persoalan. Kira-kira kesimpulan yang kita baca tentang cerita Simson pada malam hari ini. Apa pesan firman Tuhan pada malam ini bagi persekutuan kaum bapa yang secara sinodal hari ini 11 Juli 2020 merayakan hari ulang tahun yang ke-39. Apa pesan dari bacaan ini yang diberikan judul oleh Sabda Bina, lingkaran kekerasan. Lingkaran kekerasan. Bapak Ibu, terutama persekutuan kaum bapa, ada pesan yang mau diberikan bagi kita semua pada malam hari ini, teristimewa kaum bapa. Jadilah seorang imam yang baik bagi keluarga, rumah tangga, istri, juga anak-anak, dan lingkungan sekitar. Jadilah contoh dan teladan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Harap dipahami bahwa amarah dan kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Saya mau memberikan sebuah bacaan yang terambil dalam Mazmur 128, Bapak-bapak sekalian. Mazmur 128 yang akan saya bacakan merupakan satu berkat atas rumah tangga. Begini bunyinya, saya bacakan. Mazmur 128 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Pesan ini mau disampaikan kepada para persekutuan kaum bapak. Bagaimana supaya keluargaku diberkati? Jadilah imam yang baik bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, dan orang sekitar. Dikatakan bahwa berbahagialah engkau. Istrimu akan seperti pohon anggur. Pohon anggur adalah buah yang mahal.
ya, bukan buah murah. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, mencerminkan keluarga yang diberkati. Anak-anakmu seperti pohon zaitun. Pohon zaitun bukan pohon sembarangan, menghasilkan hasil yang terbaik. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya, perhatikan ini, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ada damai sejahtera dalam rumah tangga, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Keluargamu akan berbahagia, dan ini bonus nih, kalau seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti ada umur panjang sehingga bisa melihat generasi-generasi berikutnya. Ada umur panjang ketika seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan melihat cucu-cucunya diberkati dalam kehidupan mereka. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari bersama. Jadilah imam yang baik bagi seisi rumah dan keluarga, sehingga engkau bisa melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau bisa melihat cucu-cucumu, engkau bisa melihat keturunanmu diberkati, karena engkau hidup takut kepada Tuhan. Jauhi kekerasan. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik kalau kita takut kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan kehidupan. Inilah firman Tuhan yang mau dibagi pada malam hari ini kepada persekutuan kaum bapak yang berulang tahun. Teruslah bersaksi, teruslah melayani, teruslah jadi imam yang baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanan dan gereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun engkau hadir dan dimanapun engkau dihadirkan. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB secara sinodal dan juga PKB GPB Bahtera Iman. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Jemaat, sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kidungkan bersama Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah jatuh dan kehendakmu jadi panduku, Mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama dengar dan boleh kami bersama renungkan pada malam hari ini dalam ibadah persekutuan kaum Bapak GPIB Jemaat Bahtera Iman. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, para kaum bapak, para ayah, para orang tua,
bagaimana bersikap yang baik sebagai seorang imam dalam keluarga. Kiranya firman Tuhan ini boleh dilakukan dengan baik oleh para kaum bapak dalam memimpin rumah tangga dan keluarga sebagai seorang imam. Tolonglah ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami, teristimewa para persekutuan kaum Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan suara-Mu. Malam hari ini juga kami bersyukur bersama dengan persekutuan kaum Bapa secara sinodal yang berulang tahun yang ke-39 tepat pada tanggal 11 Juli hari ini. Berkatilah persekutuan kaum Bapa dimanapun berada. Berkati dalam setiap karya dan usaha, berkati dalam setiap karya dan layan, berkati dalam memimpin keluarga sebagai seorang imam, berkati dalam tugas-tugas dan tanggung jawab ke depan, sehingga para kaum Bapa dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus untuk Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Iman, kami menopang mereka dengan doa dimanapun mereka berada. Dari pengurus tingkat jemaat sampai kepada jemaat-jemaat di seluruh sektor, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 7. Kiranya penyertaan Tuhan ada bagi mereka, perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Kami menyerahkan para persekutuan kaum Bapa dan pelayanannya di GPIB Jemaat Bahtera Iman dalam pertolongan dan penjagaan Tuhan. Tidaklah mudah melewati hari-hari kehidupan ini dalam masa-masa sulit seperti ini. Ketika pandemi COVID-19 masih merongrong kehidupan manusia secara umum di mana-mana tempat di Indonesia, termasuk juga kehidupan keluarga-keluarga di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Para persekutuan kaum Bapa punya andil besar dalam memimpin keluarga melewati masa-masa sulit ini. Tuhan teguhkan iman mereka dan Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja mereka, sehingga keluarganya selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk 39 tahun berjalan bersama, melayani bersama dalam kehidupan persekutuan dan gereja Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan memberkati pelayanan kami dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ibadah yang kami lakukan masih terbatas dalam ibadah online, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, bahkan ibadah pelkat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, agar jemaat Tuhan yang walaupun berada di rumah terberkati karena pelayanan kami bersama. Tuhan memberkati presbiter dari sektor 1 sampai dengan 7. Tuhan memberkati unit-unit misioner, dan Tuhan memberkati jemaat Tuhan agar senantiasa ada dalam kesukaan untuk beribadah kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Kami akan memasuki minggu pada tanggal 12 dilaksanakan perjamuan kudus. Tuhan mempersiapkan warga jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Tuhan. Dan kiranya lewat pelayanan ini kami semua diberkati dan diberikan kekuatan untuk terus ada dalam keadaan yang baik, walaupun kami sebenarnya berada dalam masa-masa COVID-19,
yang merongrong kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan suara Tuhan. Berkati majelis jemaat, berkati PKB, berkati pemain musik, dan juga semua perangkat pelayanan yang mengambil bahagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang melayani Tuhan dengan setulus hati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa syukur atas hari ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39, baik sinodal maupun secara jemaat. Terima kasih untuk ibadah malam ini, dan terima kasih untuk banyak hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, teristimewa, kesehatan yang terus Tuhan pelihara sampai dengan saat ini. Bapak terima kasih untuk semua yang boleh kami rasakan. Berkati juga keluarga-keluarga kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami. Lalu sedengkanlah telingamu dan dengarkanlah syukur dan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 50 ayat yang kedua, 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 bait 1 sampai yang ketiga. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjamah, sinar surya yang cerah di sawaran cahayanya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Silakan berdiri.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada malam hari ini di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang semuanya itu juga berasal daripadamu. Kau berkati persembahan ini Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita dengarkan warta Pelkat PKB. Pengurus Pelkat PKB mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk mengikuti ibadah kaum Bapak yang dilakukan secara online pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Untuk kolekte ibadah kaum Bapak dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI nomor 0994 0100 8557 507 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Sekian warta Pelkat PKB. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Marilah kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Persekutuan kaum Bapak, GPIB Jemaat Bahtera Iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang penuh dengan kasih setia akan selalu membimbing dan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 440, bait pertama dan ketiga, di badai topan dunia, kita kidungkan bersama.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Seorang bapak akan menyayangi dan berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Seorang bapak akan selalu ingat akan keluarganya. Selamat ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39. Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Dirgahayu Pelkat PKB. Atas nama Majelis Jemaat GPB Bahtera Iman, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-39 untuk Persekutuan Kaum Bapak GPB Bahtera Iman. Semakin giat, semakin rajin, semakin diberkati untuk pelayanan gereja Tuhan, dan teruslah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun PKB GPIB yang ke-39. Tetap semangat dalam pelayanan dan sukses selalu. Salam sehat. Ini PKB ya? Padahal hari ini ulang tahun loh. Mana ya? Oh, Bek. Kenapa pakai itu? Bek. Nah, Pak, PKB ulang tahun nih. oh iya hari ini. Iya. Lu ucapin dulu nih, selamat ulang tahun. Oh gitu. Nah, Baisa juga. Selamat ulang tahun untuk Pelkat PKB yang ke-39. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dalam persekutuan kaum Bapa, dan ingat rajin-rajin ya supaya dukung PKB. Amin. Sukses. Tuhan Yesus berkati PKB selalu. Amin.